dua-duanya dalam bidang psikologi. Untuk skripsinya beliau fokus di struktur bahasa skizofrenia, yang magister tesisnya beliau fokus di intervensi psikososial untuk anak yang menjadi korban tsunami Aceh, jadi udah mulai berluas tuh. Untuk doktoralnya sekarang di Radboud University, beliau bekerja di jurusan Social Science dengan topik penelitian Explaining Trauma, Social Capital, and Growth in Indonesian Communities Affected by Lapindo Hot Water Flow. Jadi semakin luas lagi. Pekerjaan beliau adalah sebagai staf pengajar di Universitas Pajajaran juga, di alumni, jadi nggak kemana-mana ya. Tetap di Unpad dari tahun 2000 hingga sekarang, jadi udah mulai masuk kolega senior, staff senior. Enggak juga, masih di lurus mau semerendah. Nah, dan beliau sendiri mendefinisikan ini kayaknya reflektif gitu. Beliau sendiri mendefinisikan bidang keahliannya itu di bidang psikologi dan kajian bencana. Dan karenanya saya rasa ini ilmu multidisipliner ya, terutama untuk tesis untuk disertasi beliau yang akan dipresentasikan saat ini. Jadi teman-teman yang dari bidang social science dan yang dari ya di sini nggak ada yang dari bidang psikologi itu pasti akan tertarik mendengarkan presentasinya. Hobi beliau ini tambahan aja ya. Hobi beliau adalah memasak dan membaca. Jadi kalau ada yang mau masak catering, silakan hubungi. Ya, Mbak Olin mungkin mau dimulai presentasinya. Silakan, Mbak Olin. Dia, nah ya, tahu kan semua. Ini sebenarnya berdiri dong. Nggak usah. Motivasinya lebih ke ingin mengetahui kerusakan. Jadi lu ngomong ke sana, soalnya suaranya nggak mau. Pokoknya konsekuensi dari bencana, konsekuensinya yang mau dilihat terutama sosial dan psikologis, kemudian bagaimana cara komunitas yang terkena Lapindo itu mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Itu dua intinya ya. Kemudian ini sejarahnya aja, mulai kejadiannya 2006, kemudian dampaknya seperti ini. Apa itu seperti apa? Ada 12 kampung yang tenggelam, kemudian di situ di dalam kampung itu ada rumah, pabrik, masjid, sekolah, semuanya lah yang resource yang dimiliki sama komunitas itu. Nah ini kalau yang nggak tahu Indonesia ya, jadi daerahnya itu di sini ya. Ini Lapindonya di sini, ini di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini mereka tuh ada berapa tahap kejadian. Yang pertama banget itu yang ini, yang warna merah. Yang warna merah ini yang peta terdampak 1. Ini yang mereka pindah, tapi juga nggak, ya pas awal kejadian mereka nggak tahu bahwa itu akan jadi besar sekali, jadi juga nggak tahu apa harus pindah atau tidak, atau ninggalin rumahnya dan sebagainya. Jadi bedanya dengan yang lain-lain, mereka nggak ada persiapan ya. Jadi banyak yang ketinggalan segala macam lah, dari sertifikat segala macam. Tapi kalau yang selanjutnya masih sempat ngangkut-ngangkutin barang, termasuk genteng atau apa kusen yang bisa dipakai dan sebagainya. Untuk yang terdampak selanjutnya yang sekarang tuh jadi limpahan, karena ini kadang-kadang kalau musim hujan atau banjir dia meluap si tampungannya ini. Jadi ini yang pertama terdampak, terus kemudian yang pinggir-pinggirnya, dan di sini masih juga ada yang terdampak yang lain, sebelah tanggul, juga yang lain yang juga kena sebenarnya bukan petani ya, peternak udang ya, sebenarnya peternak udang di sepanjang sungai ini. Tapi ini nggak masuk kajian. Yang masuk kajian itu yang memang pindah dari daerahnya. Ini sudah 6 tahun kayak begini bentuknya. Ini jalan tol. Nah ini kira-kira
Kita langsung lihat di totalnya aja. Ini proker Bandung datang. Pak, metaan. Kacamata itu. Meta. Kacamata Mas. Jadi ini kira-kira diambilnya datanya 2011 ada 71.000 orang yang terkena. Nah, jadi kerusakannya nggak cuma lingkungan fisik aja, tapi dia merambah ke area ekonomi, kesehatan, sosial dan sebagainya. Jadi kelihatan dari mulai sakit pernafasan yang trennya naik, kemudian juga orang kehilangan pekerjaan karena pabrik di tempat kerja juga hilang dan sebagainya gitu. Jadi kehilangan pekerjaan dan tempat pekerjaan sekaligus. Jadi kerusakannya memang sampai ke area sosial. Ini teori yang dipakai, sosial kapital buat Sumatera Utara. Sekilas seperti ini sosial kapital, jadi lebih ke arah koneksi antar individu atau network yang saling bertimbal balik juga menyertakan kepercayaan. Kayak gitu. Seperti ini ada resource networking trust ya. Kemudian growth itu ini konsep terbaru dari psikologi. Jadi selama ini kebanyakan kalau kaitannya dengan disaster atau trauma biasanya muncul adalah stress, distress atau post traumatic stress disorder, pokoknya yang negatif. Tapi sebenarnya kesulitan yang dihadapi orang juga bisa memunculkan hal positif. Dinamanya growth. Jadi ketika dia berusaha stabil dengan hidupnya itu bisa muncul hal-hal positif ketika dia menghadapi itu. Nah, kemudian tentang kolektif trauma. Jadi kalau melihat dari kronologi perjalanan bencana Lapindo ini, dia bisa dikategorikan sebagai bencana teknologi, jadi natural, tapi teknologi karena sampai sekarang nggak jelas siapa penyebabnya, apakah gempa atau kalau Lapindo nggak jelas juga, tapi ini justru yang membuat bencana ini jadi unik. Dia jadi istilahnya sampai bisa membuat komunitas yang korosif itu sampai mengikis tisu ikatan-ikatan sosial dari komunitas itu. Seperti ini misalnya. Ketika kejadian pertama, resource ada ancaman untuk kehilangan resource itu bisa macam-macam, mulai dari yang bentuknya fisik rumah dan sebagainya, sampai juga yang namanya pekerjaan dan sebagainya, itu juga resource. Nah, ancaman ini membuat si komunitas cenderung mengembangkan ikatan yang lebih kohesif, yang bonding gitu. Jadi mereka biasanya antar RT, mereka di awal-awal kejadian itu mereka saling bentrok dengan RT yang lain hanya gara-gara misalnya tanggul ini kalau misalnya ditutup, lumpurnya meluap ke tempat lain. Terus mereka sama-sama dari sini ngancurin ini dan seterusnya gitu. Jadi bentuknya lebih ke arah relasi yang ngikat ke dalam gitu, cohesion istilahnya. Nah, ini juga ini kalau di tingkat mikronya, kalau makronya itu jadinya mereka terpecah. Yang tadinya semuanya bisa saling koneksi, sekarang jadi pecah gitu. Jadi ini semua mengarah dia jadi si bencana ini memunculkan ini penyakit-penyakit inilah, fragmentasi, kemudian di grup sosial, kemudian kehilangan kepercayaan ke orang, terus isolasi, konflik di keluarga, ini semua gejalanya ada. Misalnya kayak gini, ini dispute-nya keributannya geoscientist juga sampai sekarang nggak bisa menentukan apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Yang satu bilang ya karena drillingnya nggak pakai selubung, jadi itu menyebabkan retakan dan sebagainya. Satu bilang enggak, sampai masuk ke pengadilan yang menang akhirnya bakri stres. Jadi orang yang kehilangan sumber daya atau terancam kehilangan sumber daya itu biasanya akan mengarah sangat ke arah stres. Juga kalau misalnya digabung dengan community, kalau misalnya kejadian itu menimpa bukan hanya individu tapi juga komunitas, maka sumber daya komunitas juga berkurang dan itu memperlemah kemampuan komunitas untuk membantu individu ini. Sehingga
ujung-ujungnya berarti komunitas seharusnya membutuhkan sumber daya dari luar untuk bisa mengatasi masalah mereka. Nah, kemudian kira-kira ikatan semacam apa sih yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi atau membekali mereka untuk menghadapi kesulitan mereka. Nah ini frameworknya, jadi akhirnya yang akan dikaji adalah network, kemudian growth sama emotional distress. Tapi kira-kira kerangkanya seperti ini. Jadi untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya, mereka butuh network ini untuk mendapatkan sumber daya, untuk mengelola stresnya, untuk sampai nanti pada mereka bisa pada titik growth, berkembang, tumbuh. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Yang tadi dua itu, konsekuensi sosial dan psikologis dari bencana ini dan bagaimana komunitas mengatasinya dengan hal itu. Dan ketika turun dari menjadi riset desain, ya seperti inilah kira-kira. Jadi studi yang pertama mungkin akan banyak bicara tentang trauma yang di level individu sama kolektif juga. Kemudian studi yang kedua ini akan banyak bicara tentang perubahan network, ini lebih ke sosialnya, ini bentuknya retrospektif. Kemudian studi yang ketiga itu akan mengkaitkan keduanya. Jadi tiga studi ini yang akan dilakukan. Ini gambaran dari KPU Jawa Timur. Jadi kemana sih orang-orang itu sekarang di mana gitu ya? Secara gambaran kasarnya 71% tuh masih tetap ada di area situ. Sedangkan yang keluar dari Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo itu sekitar 28%. Terus balance antara laki-laki sama perempuan yang lebih banyak laki-laki sedikit ya. Paling jauh itu yang pindah sekitar 280 itu ke Jawa Timur sama Magelang. Sisanya itu yang agak jauh Bangkalan, Madura dan sebagainya, tapi itu nggak terlalu banyak, 2-3 orang dan seterusnya. Tapi memang ini belum akurat datanya, karena masih nah bisa gitu. Nah ini mapnya, jadi yang aku tadi ceritain kemana sih mereka nyebarnya. Ini ada mapnya aku bikin, tapi nggak tahu dari internetnya. Harus ini paket. Hah? Mau dibuka? Iya. Gimana? Kopi linknya kelihatan itu ada. Betul. Siapa tuh? Punya konser. Tahu. Tapi ini serius ya Mas Rama. Jadi ada yang mau nanya, telepon. Sebenarnya kalau nyambung Google Hangout semua bisa lewat sini ya. Bisa chatting, bahkan bisa terhubung video juga mereka nanya. Kita lihat mereka gitu. Nah ini sebarannya yang kuning itu yang paling banyak konsentrasinya. Sebentar belum terlihat di. Yang biru-biru itu udah di luar kabupaten. Itu mau ngomong yang tadi, sorry. Tapi ada lagi. Ya. Terima kasih. Sebentar aja lah ini. Nah, jadi yang di luar tuh Mojokerto, ini yang biru ini daerah-daerah yang di luar kabupaten, Lamongan, Gresik, Bangkalan, sampai yang Malang. Malang ada, tapi memang konsentrasinya paling banyak masih di kabupaten situ. Mau? Itu salah. Namanya juga mati. Oh itu yang di koran itu? Atau jadi nelayan? Sudah, gitu aja. Gak stres, tingkat tinggi. Ini dia. Mungkin juga ada kucing laut. Oh ini ke atas gunung gitu? Ya. Sudah. Ditutup aja. Oh ya, sebentar. Malu ada Udah ditutup aja. Karena ada yang masuk laut.
Ini bencana tsunami atau bencana apa nih? Udah Kak, gitu doang. Belum. Belum selesai. 5 tahun lagi. Itu masih ada 20 slide lagi. Masih ada slide lagi penjelasan. Nah, jadi kalau belajar dari bencana-bencana sebelumnya, jadi bencana yang hampir serupa itu dengan ini mungkin Chernobyl karena dia tuh orangnya pindah dan nggak balik lagi gitu ya. Jadi, nah, jadi apa yang harus dilakukan pada bencana yang seperti ini? Jadi harus diidentifikasi dulu mana yang paling traumatik kejadiannya. Jadi itu harus tanya langsung ke komunitas ini karena kalau Chernobyl dia ada 2, ketika masa mereka pindah itu chaos banget, dan yang kedua ketika kebanyakan ibu-ibu harus digugurkan kandungannya karena terkena radiasi, jadi takutnya dia cacat, jadi dipaksa untuk aborsi massal itu jadi traumatic event kalau buat mereka. Nah, ini juga harus diidentifikasi kira-kira yang mana yang paling traumatik dari semua kejadian, kemudian populasi yang paling beresiko itu siapa. Biasanya sih memang perempuan, anak, dan juga middle enggak sebenarnya, jadi kalau di sini middle age karena kayak misalnya ya kayak kita ini dia, karena yang dia stresnya dia itu munculnya nggak cuma dari stres parenting, cuma juga dari stres kehilangan pekerjaan, terus dia harus ngidupin keluarganya, jadi makin nggak nyambung. Terus kalaupun misalnya karena ini cuma bisa diukur kondisi stresnya pada saat sekarang, nggak ada pre-nya, maka biasanya dilakukan juga bisa dibandingkan dengan kontrol grupnya, kira-kira kontrol grupnya kayak gimana. Kemudian alat ukurnya yang bisa juga mencerminkan ekspresi kultural yang unik, kayak misalnya gini, kalau orang stres di Indonesia biasanya suka sakit-sakit badan, jadi lebih ke somatic komplain biasanya, beda dengan orang di sini, jadi sakit ini, padahal sebenarnya itu manifestasi dari stres. Nah, itu juga harus bisa ditangkap. Kemudian ya bisa bagaimana membedakan stres yang dimunculkan karena peristiwa bencana dengan stres dari kebiasaan sehari-hari, tapi ini biasanya agak susah karena akumulatif untuk bencana seperti ini. Kemudian mengidentifikasi variabel ya, mana yang mediator, mana yang dan sebagainya. Dan inform consent itu kalau di psikologi perlu, jadi kesediaan berpartisipasi, tapi biasanya agak susah karena ini sama dengan Chernobyl, orang-orangnya curiga. Jadi kalau disuruh menandatangani inform consent atau apa untuk ini, mereka takutnya ini berdampak buat nanti kompensasi dia lah untuk apa. Jadi mungkin ini agak susah juga, tapi nanti bisa dirancang. Nah, dari studi sebelumnya terkait dengan pengukuran stres itu biasanya kalau technological disaster itu munculnya bukan post traumatic stress disorder, itu biasanya kalau yang cepat dan mengancam hidup kayak tsunami itu akan munculnya post traumatic, tapi kalau yang seperti ini biasanya munculnya lebih ke arah namanya anxiety, depression, terus alienation sama mistrust. Nah, tapi juga karena itu terus-menerus, kebayang lingkungannya sudah miskin, termiskinkan, kemudian mereka nggak punya cara untuk mengatasinya, bisa jadi apati, tuh kemudian copingnya modelnya pasrah gitu ya. Tapi ini juga belum tahu ya apakah pasrah ini sebenarnya bisa jadi baik buat orang Indonesia atau buruk gitu, itu juga harus dilihat lagi. Kemudian kenapa saya masih berani melakukan penelitian ini meskipun udah 7 tahun kejadian, karena sebelumnya itu di stres itu bisa bertahan lama sampai 17 tahun, 6 tahun, 8 tahun, jadi potensi itu sebenarnya masih ada, jadi masih bisa diteliti. Nah, ini sekilas aja apakah memang sama atau enggak. Ini di stres ini, dari ini laporan Jakarta Post, memang kebanyakan mereka terlibat kejahatan, pemakaian alkohol tinggi, kemudian kecurigaan, terus ya hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan dan sebagainya. Nah, kemudian penerapan ini social network analysis untuk bisa menjembatani tadi antara makro sama mikro level. Nah, ini rencana untuk preliminary
Jadi ini data yang dibutuhkan segini, tekniknya mungkin minta dokumen-dokumen ke sini, untuk yang kualitatif mungkin mewawancarai dan sebagainya, maksimal 30 orang, nanti diproses seperti ini untuk yang selanjutnya, dan seterusnya. Sudah selesai, Abi. Sampai rencana, udah. Waktu sudah menunjukkan jam 6.35, jadi sebelum larut-larut. Ada. Ini rencana soalnya, rencana pengambilan data ini. Ya, itulah presentasinya Kak Olin sore ini. Jadi Anda bisa lihat betapa luasnya topiknya, betapa banyak variabelnya, metodologinya, ada kecurigaan. Ada trustnya gimana Mbak? Ukur trust. Nah, itu juga masih jadi bahan kajian, karena trust selama ini diukur kalau di sekolah itu cuma satu pertanyaan, apakah Anda dipercaya pada kebanyakan anak. Itu tuh rasanya kalau cuma satu item untuk menggambarkan trust itu dari sudut validitas itu agak meragukan. Nah, itu atau dia ditarik dengan word yang menjadi norm orang ketika berelasi. Kan ketika dia berelasi, dia membawa norma-norma yang muncul ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu belum tahu, tapi kayaknya tarikannya lebih ke arah dimasukin ke item-item itu. Ada studi tentang trust yang untuk indigenous itu, tapi dia panjang banget, hampir 3 lembar untuk mengukur trust. Pura-pura dari situ berdua nanya berdua pura-pura online orang asing ya yang dikenal. Tapi mungkin itu bisa dimodifikasi juga untuk mengukur itu. Jadi masih dipikirkan apakah trust ini akan dimasukkan ke dalam variabel untuk mengukur stresnya, atau dimasukkan ke dalam networknya yang justru jadi faktor sosial kapitalnya. Ketika orang berhubungan, mereka membawa trust di situ. Berarti trust saja atau Ya, jadi dia mengukurnya, dia salah satu dari bagian, dia kan pakai teorinya teori yang kuadran ini, jadi dia mikro makro dan sebagainya, tapi memang jadinya si trustnya itu masuk dalam reciprocity kalau misalnya, jadi masuk di dalam situ antara, tapi juga kalau masalahnya kalau misalnya dimasukkan ke situ, model sosial kapitalnya itu jadi beku. Jadi beku itu maksudnya dia jadi material gitu. Maunya dia itu nggak material. Jadi material itu jadi sama, kalau istilah supervisor saya kayak kalau mau dipakai saya ambil, kalau enggak ya saya simpen gitu. Jadi dikapitalkan. Tapi sebenarnya saya lebih tertariknya pakai network, karena intinya intinya sosial kapital itu yang di relasi orang gitu. Relasi orang apa sih yang hilang dari relasi itu sih. Tapi memang masih ini juga dicoba dimasukkan, karena ternyata si trust itu kan muncul di gejala distress gitu. Mungkin bukan kalau di situ transkripsi itu. Apakah ada orang yang bikin? Sudah ada memang, tapi belum dibikin betul kan. Ya mungkin bulan-bulan ke depan baru akan dibuat artikelnya, apakah dia masuk ke tema atau masuk ke network. Ya mudah-mudahan menjawab, atau nanti bisa dipertanyakan lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau ya mau makan malam bosan? Saya tertarik untuk sosial Purnam ini juga menjadi referensi dalam dia membuat sebuah fokus yang membahas di mana dia melihat sosial kapital pada seluruh masyarakat Italia, yang terhadap pemerintahan dengan hasilnya yakni masyarakat di bagian utara Italia lebih bisa mendorong pemerintahan yang akuntabel, karena bukan karena NGO, bukan karena banyaknya lembaga-lembaga sosial, tapi justru karena banyak grup pola yang menyebabkan sosial kapitalnya itu tumbuh.
Ya, justru karena banyaknya kerumunan, pemerintah bisa lebih maju dan lebih baik. Tetapi Robert Putnam di dalam buku itu juga mengingatkan sosial kapital itu sangat sulit untuk diukur. Meskipun dia memiliki pada lebih dari 20 pemerintahan regional di Italia dengan responden sekitar 2000 dan memakan waktu itu sekitar 7 tahun menyusun itu. Tetapi perdebatan secara metodologis tetap berlangsung sampai sekarang. Banyak yang menggugat, tidak bisa. Tiba-tiba tadi ketika saya baca, nyangkut ke network theory. Network theory ini berbeda dengan sepemahaman saya. Sosial kapital. Sosial kapital ini di pada kelas dan network theory pun saya juga ada baca sedikit. Nah, pembimbing saya juga membahas itu. Dan network theory ini bagaimana keberadaan struktur pada masyarakat kan, pada lembaga, pada individu kan, dan mempengaruhi network-network yang lain. Jadi akhirnya saya bertanya, keterkaitan apa sosial kapital dengan network theory? Apakah ada tali yang kuat? Jadi kalau perkembangan teori sosial kapital ini memang dimulainya dari Bourdieu, kemudian Coleman, Putnam, terakhir itu Bird. Nah, yang mengangkat network sebagai sosial kapital adalah Bird ini. Dia menunjukkan, jadi kalau dari Bourdieu, Coleman, sama Putnam ini mereka teorinya bagus, tapi betul kalau dioperasionalkan itu susah sekali. Nah, yang kesini-sini salah satunya Bird ini nanti dia akan membagi network dengan Gano Pepper dan sebagainya, itu jadi satu sendiri. Dia melihat network sebagai sosial kapital. Gimana caranya? Jadi bukan kohesi yang diukur, karena yang sebelumnya ini yang diukur kohesi. Kohesi itu redundant. Redundant itu maksudnya ini. Kalau kita tahu satu informasi, teman kita tahu itu sama, redundant. Jadi sebenarnya itu nggak memperkaya. Tapi yang namanya sosial kapital adalah struktural hole, lubang. Jadi bridgingnya justru. Karena itu dia, jadi Coleman itu mengangkat tentang pentingnya kohesi itu, dia ngambil sampelnya di sekolah tentang anak yang drop out atau enggak. Itu drop out atau enggak dilihat dari orang tuanya. Banyak kritiknya terhadap Coleman, tapi dia kohesi. Dari yang sebelum-dulu melihatnya kohesi. Tapi sebenarnya yang jadi sosial kapital adalah kemampuan orang untuk punya jembatan keluar. Itu terbukti ketika si Bird ini coba mengukur antara performance satu grup, orang yang punya structural hole dengan yang enggak, itu lebih kaya orang yang punya structural hole. Jadi dia punya, apa istilahnya, sebenarnya ikatannya lemah. Jadi bukan ikatan kuat. Kalau cohesion itu, bonding itu ikatan kuat. Dia intimasinya kuat, frekuensinya kuat, kemudian emosionalitas yang terlibat juga kuat. Tapi kalau yang weak, ini sebenarnya nggak terlalu kuat. Tapi justru itu yang namanya sosial kapital, bukan yang ini, menurut dia. Dan memang itu, maksudnya itu akan bisa bekerja di sini karena sosial kapital yang terbangun di Lapindo adalah yang cohesion. Dan satu hal lagi, sosial kapital itu punya sisi gelapnya, yaitu bahwa kohesi itu juga bisa memunculkan hal yang negatif, friksi dan sebagainya, dan konflik, dan exclusion sama orang yang lain dan sebagainya. Itu yang harus diterima supaya si teori sosial kapitalnya yang sebenarnya masih remaja dan masih banyak kritik ke sini jadi lebih maju gitu. Jadi membuka kemungkinan sosial kapital yang negatif dan positif, dan ini terjadi karena kohesi di sini sebenarnya jadi merugikan mereka karena saya belum tahu juga apakah ada local bridge atau mereka punya bridge keluar nggak, karena untuk bisa mereka tumbuh, gak mungkin lagi ngambil resort dari dalam kalau menurut saya, karena udah hancur. Jadi dibutuhkan sebenarnya struktural hole kapital ini. Nah, itu untuk opininya, tapi pertanyaan pertama, ini hilang nggak? Yang cohesion gimana? Kemudian yang weak ties gimana? Yang strong ties gimana? Karena yang strong yang terbangun, kan mereka bonding ke dalam gitu. Kuat, emosionalitas, intens, frekuensi ketemu intens. Tapi yang justru kapital yang keluar, apakah mereka punya cara keluar biasanya, tapi weak ties juga bukan orang ketemu terus itu jadi weak ya, itu juga kadang ini operasionalisasi dari network sebagai sosial kapital yang
yang revise ini juga harus didefinisikan lebih lanjut, tapi biasanya resource lain, informasi, terus dan sebagainya itu diambil sendiri dari situ, dan itu yang dinamakan network sebagai social capital. Jadi teori buat ini istilah whole itu lah kira-kira. Lalu bisa diperjelas lagi kalian konstruk jembatan dan tadi kan menunjukkan konkretnya operasionalnya gimana? Jadi Atau pakai contoh? Jadi kayak misalnya kalau di kasus Lapindo ini ya, sebenarnya mereka membutuhkan jembatan keluar itu, misalnya mereka punya nggak selain strong ties juga weak ties yang sebenarnya orang-orang misalnya yang di Jakarta atau di mana bisa bantu mereka untuk masalah itu. Tapi itu bisa jadi teman SMA mereka dulu, atau siapa yang masih kenal tapi itu lemah, tapi itu ternyata bisanya lemah. Emosi, frekuensi, intimasi itu melemah, tapi kenal karena ini juga pasti harus pernah terbangun trust dan share knowledge di antara dua orang. Nah itu yang sebenarnya jadi sosial kapital yang, karena kan selama ini itu yang nggak dihitung oleh teori sebelumnya. Weak ties ini nggak pernah dihitung di teori Putnam, Coleman dan sebagainya, itu nggak pernah dihitung. Dan sebenarnya dan itu penelitiannya sudah banyak sama Bert, bahwa ternyata performance team, kreativitas dan sebagainya terbangunnya di situ. Cuma memang penelitian di sini banyaknya ke arah informasi ya. Jadi makanya di sini akan dilihat sebenarnya weak ties itu dipakainya buat apa sih? Apakah mereka pakai untuk emosional dengan orang lain, untuk mereka bercurhat, sharing gitu. Terus untuk resource mereka pakai ikatan mana sih gitu. Di situ memang dua-duanya menurut logika ya. Pertama orang udah sama-sama susah, kayak kita ini cerita ya, kita sama-sama berdoa terus bercurhat, udah sama-sama penuh gitu kepala, gak bisa orang sekitar itu jadi tempat curhat. Terus maksudnya udah sama nggak punya duit, udah sama pusing, udah nggak bisa cohesion itu dipakai untuk ngobatin di situ. Mereka harus punya channel keluar, punya nggak mereka itu sebenarnya untuk akses resource lain di luar komunitas ini. Itu sih, itu adalah big ties yang pengen saya lihat juga. Untuk kopinya yang pertanyaan kedua, pertanyaan yang pertama cuma lihat konsekuensinya aja. Gimana sih dari situnya seharusnya bergerak gimana? Jadi sendiri lepas bangun. Yang tidur bakal cuma memang aku setuju ini memang teorinya goyang-goyang gitu, tapi operasional lebih enak pakai yang struktural dan tapi memang lagi naik dalam setahu saya dalam ilmu ekonomi sendiri, dalam ilmu bisnis entrepreneurship lah, lagi naik daun yang namanya weak ties. Tapi saya nggak tahu kalau itu ada hubungannya dengan sosial cohesion atau trauma. Ya ada pertanyaan lagi karena ini berlapis-lapis ya persoalannya, jadi mungkin kalau ada masukan, kalau ada pertanyaan bisa membantu Pauline untuk istilahnya membuat, kalau bahasa Inggrisnya memuluskan proposalnya. Tapi masukannya Iksan bagus banget tadi. Dari Marapus jadi cerah. Coba kalau traveling tuh keluar ya, rasanya semua ide-ide. Ahmad ini gimana broker kita? Ada dong. Atau dari teman-teman Frontier? Kayaknya ada yang mau tanya online ya? Oh ini coba. Siapa takut? Kayaknya ada yang mau terhubung nih dari Bandung. Dari Cihampelas ya? Jijik banget. Saya diminta sama ngomong. Yang jauh. Di tangga jauh. Ada yang ngapa?
Ini terobsesi kuis nih, Pak Rahmat. Sambil nunggu Mbak Olin. Ini saya sudah tersambung Oh, dari Bandung. Silakan Mas. Dari Bandung. Pertanyaannya silakan dikeluarin aja. Nyengir doang. Mbak Olin mau nanya dong. Ngapain? Ya gimana Mas? Bisa lebih keras? Gimana ya? Tanya kabar dulu, tahu. Apa kabarnya nih? Gempa. Mau nanya Mbak, itu nanti metodenya pakai apa ya Mbak ya? Oh, metodenya yang pertama social network analysis, yang kedua itu untuk traumanya karena pengen berlapis itu jadinya multi level kemungkinan. Multi-level analysis. Dia bisa pakai random sampling, tapi saya emang nggak yakin random sampling bisa. Ada yang di Jawa Tengah 200 orang kayaknya nggak akan bisa secara technical budget segala macam. Jadi kemungkinan itu nggak terambil, padahal mungkin ada pola yang tertentu juga. Jadi mau nggak mau jadi multi level masuk ke random effect. Kemungkinan asumsi bahwa akan berbeda orang yang tetap di lingkaran. Tapi ini tolong dikoreksi ya, karena kami mungkin banget level antara orang yang di dalam Kabupaten Sidoarjo sama di luar kabupaten itu jadi underlying-nya, jadi random efeknya mungkin akan mempengaruhi tingkat stres yang dialami. Gitu. Si multi-level Kenapa? itu multi-levelnya itu levelnya itu berhubungan atau hanya setiap levelnya itu berdiri sendiri? Kalau misalnya ngelihat dari tingkatan yang korosif community itu kemungkinan berhubungan, karena misalnya pecahnya komunitas itu akan berpengaruh pada keluarga dan individu. Jadi kalau akan berkorelasi. Jadi kalau misalnya tingkat distress individu juga pasti diwarnai oleh adaptasi keluarga terhadap bencana dan juga diwarnai oleh kondisi fragmentasi yang ada di komunitasnya yang tadi. Jadi mungkin berkorelasi seperti itu. Benar nggak? Oke. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas Ahmad sudah jauh-jauh dari Bandung menghubungi kita. Belum tidur juga, Mas? Berbakat. Keren. Ini udah mau jam 7 sampai jam berapa ya sebenarnya Pak Lurah dan Bu Mama? Sebenarnya pesan gua sampai Berarti masih ada waktu nih buat kita diskusi lebih banyak. Mungkin teman-teman frontier atau teman-teman dari antropologi. Mbak Olin, kan Pak? Tentang random sampling itu masalahnya kenapa? Kalau random sampling kan harus ada sampling frame-nya dulu. Sampling frame-nya harusnya dari bencana ini, kalau di awal banget tadi ada 71.000 orang yang kena. Jadi itu adalah populasi keseluruhan. Padahal dari KPU Jawa Timur cuma ada 21 yang terdata migrasi. Ini kan migrasi berarti ketahuan alamat gimana. 21.000 orang dengan 73% masih di area Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan 28% itu di luar area yang artinya Jawa Timur, Malang, Blitar, Bangkalan. Nah kalau misalnya mereka di random semua dari situ, saya nggak yakin apakah saya nanti bisa ngejar dia sampai jauh ke sana. Itu tadi 70% dari 73% dari 21.000 atau 70.000? 71% itu dari laporan 2011 yang Richard itu semua yang terdampak itu ada 71.000 orang dari pemetaan BP. Yang masih ada. Yang terdaftar karena ini kan KPU 21.000 itu sendiri juga sebenarnya Dari yang terdaftar itu juga tersebar 73 ada di kabupaten itu masih dekat 28 mental. Jadi 73% dari dua kelas.
Kalau saya ngomong 70% dari satu itu sekitar 14.000. 14.000 dari 70.000 di atas 10%. Artinya untuk mengadakan desain ya masih, walaupun ngambil dari satu daerah kan nggak masalah, perpindahan mereka kan hal lain gitu. Jadi mengadakan desain sekalipun mereka sudah tersebar di 3 daerah, tapi itu kan yang terjadi setelah itu, yang setelahnya gitu kan. Tapi artinya pun kalau kan desain dari ngambil yang dari hanya di masih bertahan di situ aja. 73 ribuan. 14.000. Ya, masih terlalu mahal ya. Tapi itu angkanya 10% ya. 14.000 Kremnya jadinya. 14.000 kremnya berarti kalau random sampling 10%. ya. 1.400 sebenarnya ancer-ancer cuma 500, tapi kalau di 1.400 untuk masih bisa kekejar. Sebentar, 1.400 atau 500 tadi itu hanya wawancara atau dua-duanya? Kalau untuk yang diusahakan itu rasional bisa nanti. Iya, artinya kan malah itu masih memungkinkan gitu untuk dapat sampel dari populasi, masih mewakili populasi juga kan, terdata juga, tapi namun bisa tidak. Itu dengan catatan bahwa tidak terstruktur, mereka berada di 14.000. Ya, ya, dan bagian kebutuhan. Kalau misalnya kita terstruktur, bagian kita hasilnya dapat itu tidak nomor 2. Akibatkan tapi tentunya malah itu doang yang pindah. Dan makanya kebanyakan laki-laki, semuanya laki-laki biaya sih, yang perempuan seperti dari 50.000 itu. Dari sebaran itu sebentar, kayaknya kalau proporsi laki-laki perempuannya nggak dirata. Kan ada 21 yang di terdata KPU, yang 50 lagi jadi kan enggak yang terdata. Iya, iya. Misalnya yang 50 itu terdata migran. Bahkan datang dari Jawa Barat misalnya dari mana gitu kan, dia langsung ke tempat kami. Tapi kan itu terstruktur ya. Nah yang ini, jadi kita kesimpulan yang didapatkan dari yang 21 itu tidak bisa merasakan kesimpulan. Jadi hanya untuk yang itu hanya dari data KPU. Itu tergantung Mbak Oli mau ngambil kesimpulannya seberapa besar sebetulnya. Apakah hanya dari yang data KPU saja kesimpulan segitu populasinya, atau mau kesimpulannya dari seluruh korban Lapindo. Kalau kan seluruh korban Lapindo harus dipastikan bahwa yang data KPU itu akan yang lain juga. Kalau kayak gitu bisa langsung dijawab, pasti nggak mungkin pasti ngikutin data KPU. Karena KPU itu udah jelas dia tinggal di mana dan sebagainya. Itu ada, saya udah lihat udah download kalau dia punya di kantor mana itu ada, tapi sisanya 50 tahu. Maksudnya dia ada di mana pun nggak tahu. Data KPU sendiri. Data KPU sebelum ada kejadian belum data. Jadi karena ada istilah cash and carry itu, dia dapat pergi cash and carry, jadi dapat kompensasi pergi ya. Selama ini yang paling ada itu dari KPU itu, karena KPU itu pemilihan gubernur kan, mereka masih pegang identitasnya karena memang sebagian komunikasi terbayar. Terus paling ini KPU sekarang, pemilihan sekarang buat legislatif itu udah sama, mereka masih juga 2006. Bisa ambil data yang kalau sama KPU tahun 2002 itu. 2002. Udah pindah. Tapi pindahnya kemana? Kemana pindahnya? Dalam saya butuh penentukan surat edaran sebelum data. Jadi mesti tahu basisnya dulu, baseline-nya. Kita nggak akan ngejar yang 50.000 itu. Kita ngejarnya tetap yang tetap untuk memastikan bahwa yang 21 ini random apa enggak. Diprediksi saja. Iya, jadi mesti ada basis teorinya, benar juga sih Ahmad. Bimbingan JRO dari Bandung. Lu catat tuh, fisika. Penting Kalau tuh. misalkan Lu tidak, bisa gua aja. Berarti itu demografi dari 21.000 orang itu ya? iya jadi untuk menentukan apakah
apakah yang 21.000 itu random ke dari yang Ceknya gimana? gampang aja sebenarnya. Tapi kalau asumsinya dapat ya dapat gitu ya. Kita tinggal cek makanya diskusi per variabel. Ini variabel sekarang ada itu aja gender, bisa setiap edukasi atribut itu. pekerjaan, terus umur ya. Setiap atribut bisa dicek. Begitu sama sih mengambil yang 20.000 itu dari KPI. Berapa syarat aktif? Sebenarnya tergantung jumlah titiknya ya. Berapa luas? Sebenarnya kita kan cuma pengen lihat itu sama nggak? kalau sama distribusinya artinya Ya, jadi Ya, yang Mas. 21 itu ini presentasikan sama gitu. dan maksudnya berkorelasi kan. Iya. Iya, iya. datanya digital. Hah? Datanya digital. Orang itu jadi tinggal satu-satu, kelurahan atau masih tulis tangan gitu. Itu tuh saya ambil di KPU, scanan dari lurah, dari apa. Distribusi 50.000 data itu kan kalau dia bukan digital ya Makanya kalau sampai maksudnya jangan merepotkan diri sendiri Paling nanti merepotkan orang lain. Iya, tapi nah ini masalahnya makanya saya juga nggak tahu skop penelitiannya itu apakah mulai dari tadi kan bilangnya mikro makro, tapi kan mikro makro sendiri sebenarnya konstruk yang abstrak. Mikro itu bisa benar-benar dipikirkan nih sampai ke nilai-nilai. enggak gitu enggak gitu. Iya, makanya makro juga bisa sangat abstrak. Nah, maksudnya mikro dan makro ini maksud takutnya di mana? Apakah sampai misalnya Anda bilang makro sampai ke demografinya juga, sampai basis samplingnya juga harus clear, ada cut-off-nya, atau ya benar-benar terbatas skopnya. Jadi mikro makro ini sebenarnya juga nggak bisa dibilang mulai dari ekstrem mikro sampai ekstrem makro. Enggak, kalau di desain itu individu itu udah tingkat mikro. Individu itu maksudnya mulai dari oke. Terus makronya di atas keluarga terus komunitas. sebenarnya kalau menurut saya pragmatisnya tinggal ambil sebuah komunitas yang paling available, yang berani. Pertama, ini kan masalahnya tadi apakah ada yang mau menandatangani konsen, itu udah masalah praktis kan. Jadi cari aja dulu komunitas yang memang masuk dalam 21.000 itu, yang memang bersedia seperti itu. Jadi kita mendeteksi atau menjelaskan apa yang terjadi di level keluarga dan komunitas dia tinggal. Mungkin harus dibatasi setiap komunitas minimal berapa keluarga. Itu juga butuh effort lagi. Mikronya juga bisa masuk gitu, bisa dapat. Kalau enggak bakal selesai lah kan. Jadi tidak di tingkat populasi dalam itu bagiannya Anda dan teman-teman yang di demografi dan ekonomi spasial. Karena memang kalau mau diperhatiin banyak banget celah-celah kelemahannya. Ada lagi mungkin? Ini udah jam 7:05. Kalau masih ada yang mau ditambahkan. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, Bapak-bapak, kalau sudah tidak ada yang mau ditambahkan, kita bisa email. Terima kasih ya. Dipajang dulu, kalau ada komen silakan. Di email nanti yang jawabnya nih. Iya dong. Kasihan dulu udah kerjanya udah terlalu banyak. Ya udah kalau begitu kita. Oh ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Sebelum ditutup Mbak Nes, ini kami dari Ceria ada kenang-kenangan buat
moderator yang lama. Berapa isi PS? Berapa sih? Sebagai founder. Mungkin ada ini dulu, mungkin ada ini dong. Sorot di situ. Langsung online. Kalau nggak lu punya orang. Kesan-kesan hobi kata-kata mutiara. Iya. Emang siaran tadi. Siaran. Tua. Ada gitu, Wak. Tua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk sedikitnya. Emang apa? Apa ya? Aku sepatah dua patah kata. Ya intinya saya berbahagia bisa berkumpul bersama dengan teman senang juga pada umumnya. Karena saya anak master ya. Kebanyakan biasanya yang ceria itu pastinya para PhD-ers yang kalau enggak ya sekian intinya. Kecuali mungkin yang berkeluarga. Adil. Ya. Sombong banget sih, sombong. Iya kan mau? Ramai. Langsung mau kecanggirin. Langsung dingin. Iya, ya udah dengan mengucapkan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman apa ya selalu ngeramein grup. Biasanya sebetulnya kerjaannya cuma bikin grup aja. Dulu bikin milis tapi milisnya nggak jalan. Masak sama bikin gorengan. Tapi sebetulnya sekarang tuh Mas Cahyo, kenapa Mas Cahyo pulang lagi? Kesan-kesannya dulu dong. Kesan-kesannya apa ya? Aku dengan Celia, ya aku tuh sebetulnya suka banget sih. Apa kalau ada yang presentasi gitu ya, karena kebanyakan biasanya orang-orang di bidang sosial tuh Kamu seperti tadi. ekonomi iya, gitu ya. Baik kalau udah Mas Cahyo ngomongin Baca dia ada kalau ngomongnya sama juga Tadi sebut ngomongnya kamera dong, Mas Cahyo. Saya masih kayak Mas Cahyo. ada itu. Pas saya berbantu. ya sudah Pesan-pesan dari Cahyo. pesan-pesannya doa semoga kita Pesan semua kepada cepat. pesan kepada moderator baru lah. Pesan kepada moderator baru keep up. Sudah begitu aja. Semoga semakin ceria ya. Jadi kapan kira-kira di Oh, mudah-mudahan informal. Oh, defense informers. Amin. Informers defense. Wow. 3 tahun 4 bulan dong. Iya kan? Enggak dong. Aku udah 3 tahun 3 bulan. Di konan. 4 bulan bisa dapat defense. 4 bulan itu berarti kapan ya maksud gue? Ya, tapi benar-benar tergantung masih tergantung ketersediaan ini. Aku masih revisi internal info. Jadi kira-kira Juni ya teman-teman, jangan pada banyak yang pulang ke Indonesia ya. Nggak apa-apa. Nanti ada offline. Juga cash kok dari sana. Ya, kalau di Fans kan ada. Ada yang mana? Di Bandung. Tapi kalau di Fans tuh benar-benar tergantung apa ketersediaan. Ada yang dari Bandung tuh ya. Kita promosi. Jual produk. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Cek. Langsung tanya lagi. Bogor ya. Kayak kapan lagi tuh? Sini. Oh, ini ada Waduh, berdiri aja di sini. Di foto ini semua. Dia pergerakannya dulu dipoto. Oh iya. Bikin ombak
lagi. Kelihatan tinggi. Aduh, hapus. Oh, Ditunjukin dong depan kamera itu biar pada lihat yang broadcast. Screen share. yeah.